Sahabat, hingga kini proses negosiasi tarif antara Indonesia dan Amerika masih berlangsung. Sementara belum juga ada tanda-tanda dinamika perang dagang akan mereda. Di tanah air, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merapatkan barisan sepakat untuk meningkatkan kewaspadaan di kuartal 2 tahun 2025. Bahkan sehari sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto lantang menegaskan Indonesia tidak akan menyerah, tidak berlutut, tidak akan mengemis belas kasihan dengan modal keyakinan penuh bahwa Indonesia mampu mengandalkan kekuatan sendiri. Nah, sahabat, untuk tetap menjaga objektivitas agar tetap menginjak bumi, tidak dibutakan emosi belaka, saya akan mengajak Anda berbincang dengan ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, yang sudah hadir bersama kita via daring. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore, Mbak. Pak Awalil, salam cerdas Pak. Cocok itu. Iya, Pak, ini kita langsung saja. Apakah Indonesia ini bisa hidup tanpa Amerika, dan benarkah Indonesia memiliki kekuatan seperti yang disebutkan Presiden Prabowo Subianto dengan sangat menggebu-gebu? Apa pandangan Anda? Iya, sebetulnya tidak ada satu negara pun yang bisa hidup tanpa negara lain. Itu fakta dengan dinamika dunia saat ini. Bahkan mereka yang sedang berperang pun kadang dalam hubungan-hubungan lewat belakang melakukan hubungan ekonomi. Jadi kalau secara ini kita tidak mungkin hidup tanpa Amerika, tapi juga sebesar apapun Amerika, dia juga butuh Indonesia. Itu dulu posisinya. Hanya dalam bargaining, mungkin saat ini Amerika memiliki daya yang lebih besar untuk memaksakan penawarannya dibandingkan kita. Jadi saya tidak ingin mengambil ekstrim bahwa kita bisa hidup tanpa Amerika. Sederhana aja, 12% dari ekspor kita itu ke Amerika. 12% itu nggak main-main ya. Kalau tahun ini di kisaran 300 umpamanya, itu 12% kan ya berarti sudah akan mencapai 36 miliar dolar, kalikan rupiah, itu urusan duit banyak ya. Yang kedua, dengan Amerika kita merupakan surplus terbesar, kadang-kadang sama dengan India. Jadi India dan Amerika dari sisi perdagangan sangat penting buat kita. Surplus kita terhadap kedua negara itu besar. Jadi jelas penting ya. Yang ketiga, kebetulan komoditas kita yang diekspor ke Amerika itu separohnya kurang lebih itu adalah padat karya ya, urusan pakaian dan alas kaki. Kemudian ketika kita juga misalnya mesin dan sebagainya, sekalipun dia tidak sepenuhnya padat karya, memiliki nilai tambah yang lumayan. Intinya Amerika sangat-sangat penting buat kita. Tapi bahwa kita mestinya juga bukannya tidak penting buat Amerika ya. Artinya kita juga merupakan supplier dia dalam banyak hal. Nah, maka menurut saya orasi para pemimpin kalau Trump begitu ya, saya sih tidak begitu sependapat ya kalau presiden kita menanggapi dengan cara yang agak serupa. Tetapi saya juga termasuk ekonom yang tidak terlalu sependapat kita mati-matian bernegosiasi. Dari berita-berita kelihatannya negosiasi nggak banyak artinya ya untuk Trump ini. Dia punya skema sendiri. Karena itu yang perlu dipelajari oleh pemerintah, sebetulnya mau persisnya tuh apa. Supaya ketika kita umpama harus juga negosiasi, ataupun juga kita melakukan mitigasi dan respon, itu persis mengetahui yang dimaui dia apa. Nah, saya kira soal tarif itu dibaliknya ada macam-macam. Begitu Mbak pendapat saya. Baik, Pak Awalil, ini jika benar terjadi Indonesia berpisah dengan Amerika, apa konsekuensi dari berakhirnya era surplus neraca dagang di Indonesia terhadap Amerika, Pak? Saya kira kita belum tentu beralih ya, bahwa surplus itu belum tentu menjadi hilang. Ya, yang berpeluang itu berkurang surplusnya. Jadi beda ya hilang dengan berkurang. Misalnya kita sekarang setahun itu kisaran surplusnya di 10 miliar dolar plus minus ya. Pernah kita mencapai 16 miliar. Itu kalau nanti ekspor kita menurun atau tidak bisa meningkat seperti biasanya, lalu kita juga harus impor, itu hanya mengurangi surplus. Dengan tarif baru pun saya kira kita akan tetap surplus ke Amerika. Jadi menurut saya kita juga tidak usah mendramatisir membuat persiapan habisnya era surplus ke Amerika. Ini mestinya juga membuka yang lebih detail. Nggak bisa lihat tarifnya itu kan macam-macam untuk setiap barang. Ini kesempatan juga, tentu harus dipimpin pemerintah ya, pelaku industri juga lihat
Jangan-jangan malah ada peluang baru kita mengekspor sesuatu di mana negara yang selama ini mengekspor ke Amerika itu mengurangi dan kita ada kesempatan masuk. Saya tidak tahu persis ya komoditasnya, tapi itulah yang harus sedang dikaji, bukan narasi-narasi. Soalnya saya juga agak khawatir ya kalau pemerintah memaksakan diri untuk memberikan penjelasan ke masyarakat Indonesia. Sana tuh yang sedang tanda tangan di foto itu juga sedang mengubah-ubah strateginya. Kita merespon tindakan dia hari Senin, dia Rabu sudah berubah. Lebih baik kita benar-benar mengkaji dan apa ya istilah kalau orang berunding itu cool. Jadi saya termasuk orang yang tidak melihat kemungkinan kita dari 10-12 miliar, apalagi pernah 16 miliar, menjadi nol. Saya yakin 2025 itu kita masih bisa surplus, mungkin berkurang. Ya, baik Pak. Ini kan IMF ini memangkas proyeksi ekonomi Indonesia sejalan dengan Bank Indonesia. Namun ada optimisme ini masih terdengar dari Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah, terkait perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, apa yang menjadi catatan Anda untuk pemerintah, Pak? Ya betul ya. Ini kalau IMF ini bukan hanya Indonesia ya. Seluruh dunia dia downgrade ya dari ramalan Januari ke ramalan proyeksi ya, bukan ramalan. Dari Januari ke April ini. Dunia dari berapa tadi 3,3 diproyeksi menjadi 2,8. Bahkan Amerika turun lebih tajam loh proyeksinya. Nah, Indonesia kepangkas dari 5,1, 5,06 sebenarnya menjadi 4,7, kurang sedikit 4,7. Itu saya kira sudah konservatif itu perkiraan IMF. Nah, bisa jadi begitu, tetapi respon pertama ini kembali soal responnya. Kalau saya berpendapat Bank Indonesia maupun Menteri Keuangan meresponnya itu dalam bahasa populer ngeles ya. Jangan denial dong. Diakui saja dulu. Lalu kemudian diberikan gambaran kepada pasar dan kepada masyarakat langkah apa. Nah, kalau dilihat ramalannya proyeksinya IMF itu kan terutama sekali terkait dengan berkurangnya kontribusi ekspor jadinya. Nah, kontribusi ekspor itu terkait juga dengan investasi kepada sektor-sektor yang ekspor. Berarti investasinya menurun, kemudian ekspornya juga menurun, sehingga itu mengkontribusi sekitar 0,3 dari PDB tadi. Nah, kalau begitu ada dua cara kan. Satu, kita membuat ekspornya tetap, meskipun tujuannya mungkin beralih dari Amerika. Ini nggak gampang, tapi itu kan bisa diproyeksikan. Yang kedua soal investasi. Kalau begitu, investasinya tidak harus terkait dengan yang sifatnya langsung ekspor. Seperti pernyataan Presiden, bahwa mengapa sekarang tidak mulai beralih lebih kuat kepada pertanian yang masih memberi ruang untuk tumbuh. Sekalipun secara teoritis nilai tambah pertanian itu lebih rendah. Tetapi di situasi begini, pertanian adalah safety net ya bumper. Jadi saya kira 4,7 itu adalah proyeksi yang cukup realistis. Nggak usah denial. Lalu kalau optimis bagaimana? Optimis tetap 5,1, saya kira agak sulit. Mending diterima 4,7 dulu sebagai proyeksi, diupayakan dia naik. Sekurang-kurangnya misalnya jadi 4,9 atau 5,0. Lalu ditelusuri yang diproyeksi oleh IMF itu agak sedikit tadi membuat kurang. Tadi kan ekspor dan investasi terkait ekspor. Ada lagi sih tambahan, investasi kita sedikit bisa terganggu karena ini likuiditas dunia kan sedang mencari saluran-saluran yang agak mungkin sebagiannya agak aneh ya, anomali, sehingga mungkin ada yang hold untuk menunda dulu investasi ke Indonesia. Nah, itu kan berarti dipecahkan satu persatu meskipun terhubung. Itu yang kita harapkan penjelasan dari Bank Indonesia, Menteri Keuangan, bagaimana iklim investasi dan bagaimana menggantikan seandainya ekspor kita menurun dengan komponen lain, misalnya konsumsi domestik atau investasi di bidang yang tidak langsung terkait dengan ekspor jangka pendek ini, itu Mbak. Jadi saya kok optimisme Menteri, boleh saya, ya harus begitu ya, namanya Menteri masa nggak optimis. Tetapi so far dari saya juga kebetulan tadi baca laporan rapat Dewan Gubernur, tadi sepintas mendengar dari Bu Sri Mulyani, kenapa pada level-level itu banyak normatifnya. Kalau Presiden ya haruslah normatif, tapi level Gubernur Bank Indonesia, level Menteri Keuangan, kasih dong gambaran yang kita lebih ekonomkah, pelaku pasarkah, pelaku pasar pemilik duit, untuk gambaran yang lebih sebenarnya pemerintah
memitigasi soal ini seperti apa? Itu yang saya belum tangkap. Belum nangkap mitigasi, arah mitigasi kebijakan mau bernegosiasi tapi sambil petenteng-petenteng kita kuat tanpa Amerika, tapi ngirim orang negosiasi. Mohon maaf nih, saya terus terang saja, misalnya mau hal-hal yang kadang bagaimana lah negosiasinya. Di sisi lain kita juga dengan Cina ragu-ragu. Ini mau nanti jangan-jangan nih jangan-jangan. Biarpun ini direkam, saya harus nyatakan Iya, sebagai Pak. yang namanya persepsi ya. Apakah kita ini dihajar adalah karena kita dianggap dekat dengan Cina oleh Amerika? Kan jadi lain. Bukan karena kita gede atau penting, tapi Iya. ini komplotannya Cina ini umpama nih. Tentu saya nggak bisa menyatakan iya atau tidak, tapi pemerintah kan harus melakukan mitigasi semua ini, dicek. Benar nggak itu? Kan pemerintah punya banyak jalur tuh untuk komunikasi. Itu, Mbak. Menarik ini Pak Awalil. Nah, apakah organisasi kerjasama seperti BRICS atau OECD bisa memberi jalan keluar atau melempem juga karena kepentingan dari negara masing-masing atau kepentingan nasional Ya, masing-masing, Pak? Nah, diversifikasi pasar ekspor mungkinkah, Pak? ya. Pertama inilah ya bukan hebatnya ya, uniknya Trump ini. Jadi Trump ini membuat OECD seolah-olah bukan satu kubu kan, di sana macam-macam juga beda. Kemudian BRICS seolah-olah tidak sepenuhnya dia menghadapi BRICS, belum tentu juga karena Indonesia masuk BRICS ya jadi sasaran. Maka inilah era di mana yang namanya lembaga-lembaga seperti OECD, BRICS segala itu justru menurut saya sekurang-kurangnya dalam jangka pendek 1-2 tahun ini sulit diandalkan. Akibat Trump yang kalau ibarat pegang pedang itu ya dia sabet sana sini. Tapi hati-hati ya, kalau yang menuduh Trump sabet sana sini karena gila itu menurut saya keliru. Bisa jadi dia punya desain kan, desain mau apa. Nah itu yang harus dicari tahu oleh tim. Nah, tapi tadi saya cenderung orang yang tidak terlalu percaya mengandalkan BRIC ataupun kita dua-duanya ikut ya G20 kita juga ikut. Menurut saya sekarang benar seperti kata pertanyaan tadi lebih baik kita pendekatannya G2G ya jadi satu-satu negara. Kalau ASEAN mungkin masih bisa lah ya segerombolan tapi yang lebih luas hati-hati. Kemudian apakah kita bisa memikirkan ekspansi ekspor di luar yang sudah secara tradisional? Secara teoritis itu yang harus dilakukan. Tapi jangan lupa, hampir semua negara berpikiran sama sekarang ini. Jadi kita rebutan. Kita rebutan kalau misalnya Amerika mengurangi, bukan Trumpnya yang mengurangi masyarakatnya. Karena dengan tarif, permintaan Amerika menjadi lebih tertekan. Dan itu by design, saya kira. Mereka memang berharap mengurangi impor kan. Sekalipun secara nilai mungkin tetap naik dari sisi harga di sana, tapi kan berkurang. Nah, maka si para eksportir ini termasuk kita berusaha mencari pasar lain. Tapi jangan lupa India, Vietnam, Thailand dan Cina sendiri juga punya masalah seperti kita. Nah, bagaimana kalau Cina mikirin nambahin pasar di Indonesia? Vietnam mikirin masalah di Indonesia, nanti sebentar lagi India akan teriak. Saya dengan Indonesia ini sudah 2 dekade selalu defisit kita surplus. Bahkan kami pernah menjadi surplus terbesar melampaui Amerika. 2000 berapa ya? 23, 24, 2 tahun terakhir ini lebih lebih tinggi surplus ke India. Karena itu kami mau negosiasi ke Indonesia. Nah, maka disinilah perlunya kita tidak sekedar bicara garis besar, tapi rinci komoditas apa yang kita bisa andalkan. Kemudian pasar-pasar yang terbuka itu apa saja. Dan menurut saya tidak usah dipaksakan. Kita kalau perlu menerima fakta ekspor tahun kemarin sekitar 290 ya miliar dolar. Harusnya tahun ini di atas 300. Umpama kita stuck di 290 atau turun sedikit, harus terkompensasi dengan hal lain dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Ya tadi permintaan domestik kah atau investasi yang kemudian melebar, tidak investasi yang seperti digemborkan saja di nikel, di bauksit, pokoknya gitu. Tapi mengapa tidak mungkin ini semacam reindustrialisasi? Begitu Mbak. Jadi kalau untuk diversifikasi ekspor, tantangannya adalah semua negara sedang memikirkan hal yang sama dengan kita. Ya, baik Pak Awalil. Ini juga soal desain dan perubahan peta dagang global. Apakah posisi Ya, dan nilai tawar Indonesia ini masih bisa diperhitungkan? Sementara kan Cina juga mengancam akan menerapkan tarif resiprokal pada negara mitranya yang membuat deal dengan Amerika yang merugikan China, Pak. Itu gimana, Pak? ya. Saya sebelum jawab teknisnya malah
jangan-jangan kita juga harus mulai memikirkan ya, ternyata akhirnya yang kompromi itu, saya tidak tahu. Ini kan boleh saja tuh. Ekonom juga kadang-kadang nggak harus berdasar angka ya, bisa imajinasi. Ya gimana kalau nanti yang kompromi itu Amerika dengan Cina? Mereka kompromi, entah bagaimana caranya, 3-6 bulan ke depan dapat desain mereka kompromi, dan komprominya mereka itu ya kalau di zaman kolonial dulu kan, bagi-bagi daerah jajahan. Kalau dari sisi ini kan Indonesia harus memikirkan strategi yang tepat kan, itu umpama. Tapi kembali ke pertanyaannya, itu ya saya kira tadi, eh, kalau kita mengikuti pidato presiden yang masih percaya Indonesia ini memiliki banyak hal gitu ya, bisa saja benar, tapi menurut saya didiskon lah. Tetapi juga tidak benar juga yang kita nyaris tidak punya apa-apa. Kalau nggak ada Amerika kita mati. Apalagi Cina misalnya maksa impor ke kita. Enggak juga. Karena satu, misalnya dalam hal sumber daya alam yang seperti tambang, kita masih masih salah satu pemain yang eh, volumenya gede ya, cukup gede. Sekalipun bisa dipertanyakan yang dapat manfaatnya misal modal asing atau sekelompok orang tertentu. Nah, itu kan urusan beda. Tapi yang jelas kita masih punya eh, apa istilahnya dalam supply chain dunia itu kita pegang beberapa produk. Yang kedua, sekalipun misalnya kayak alas kaki, pakaian kita mulai tersudut dengan Cina, tapi tidak semuanya juga. Saya kebetulan juga pernah menjadi narasumber di asosiasi tekstil ya. Di luar dugaan saya mereka juga cukup pede ya, artinya ada inovasi dan sebagainya. Ada juga kita nanti akan memiliki produk-produk yang bisa bersaing. Sebutlah kehebatan orang-orang Indonesia dalam untuk kasus fashion ya. Eh, Banyak yang bersifat khusus. Nah, tapi itu kan memerlukan juga fasilitas dari pemerintah. Jadi kita masih mungkin di situ. Belum lagi kalau kita bicara tentang prospek-prospek di perkebunan dalam konteks misalnya kopi kah, coklat kah, ditambah lagi dengan produk-produk rempah-rempah dan sejenisnya itu. Sayang memang karena nilainya $1 miliar, setengah miliar itu kurang diperhatikan. Tapi ini saatnya. $1 miliar itu artinya berapa triliun, Mbak? Itu bisa dinaikin 2-3 bersama-sama. Jadi kita tidak hanya main tembaga, maaf, tidak hanya main nikel, tidak hanya main batu bara, tidak hanya main sawit, tapi kita harus mulai atau emas, kita memikirkan yang ini. Itulah saatnya tugas pemerintah. Biarkan presiden bolehlah pidato untuk menyemangati kita semua, tapi kementeriannya dan kita ekonom dan media seperti ini juga mengabarkan bahwa inilah saatnya kita memikirkan peluang-peluang yang tidak langsung lompat, tapi secara agregat dia nanti membuat kita berarti. Saya ulangi, kita punya banyak potensi yang justru tidak dimiliki banyak negara. Atau kalaupun memiliki tidak banyak. Tadi saya ulangi lagi, mau itu kopi, mau itu cengkeh, mau itu kakao, terlepas dari kondisi kekiniannya. Mau itu barang-barang farmasi ya, barang-barang bukan farmasi kimia, tapi yang bahan-bahannya, itu banyak. Dan dalam hal tekstil tadi, setersudut apapun, ada segmentasi yang Indonesia bisa buat. Gitu loh. Yang lain tidak kompetitif di situ. Itu Mbak. Ya, Pak Awalil, ini masih soal kekuatan Indonesia yang disebut oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah Indonesia akan siap menghadapi resiko terburuk? Sebab sampai sekarang ini kan Indonesia masih bergantung pada impor, Pak. Iya, ya. Ya, itulah menurut saya kalau rakyat ya, masyarakat kita ini memiliki daya tahan yang luar biasa ya. Kita sudah membuktikan kurang apa COVID, kurang jatuh apa di 97 98. Rakyat kita tuh adalah rakyat yang ya ayo istilahnya kalau menderita itu bisa jadi kita termasuk sedikit negara yang daya tahan rakyatnya tanpa ribut bisa bertahan. Artinya ini modal dari sisi pemerintah. Tentu jangan dieksploitasi ya. Nah, di sisi lain apa UMKM kita menengah lah ya, jangan yang miskin banget. Itu juga punya daya inovasi yang lumayan loh ya. Cukup bagus lah. Artinya ini masih bisa jadi motor tadi. Kalau saya katakan tadi yang menengah ini dia punya kebun beberapa hektar, puluh hektar atau apa, atau dia industri apa yang mempekerjakan 100-200 orang, itu masih punya daya juang ya. Maka itu daya tahan. Tetapi kalau kemudian pemimpin juga berlebihan mengatakan bahwa kita ini sangat kuat, itu menurut saya juga rawan karena ada masalah yang tidak kelihatan nih. Masalahnya justru bukan di perdagangannya, tapi sektor keuangannya, Mbak. Tadi kan sudah ditayang tuh Bank Indonesia. Bener nggak perbankan itu sekuat yang diinformasikan itu?
Nah, silakan kalau mau nonton kanal saya berpendapat tidak sekuat itu. Jadi perbankan kita menyembunyikan, bukan menyembunyikan, menyamarkan beberapa kelemahan yang jika ada gempa dan tsunami bisa sakit dia. Jadi CAR cukup, laba cukup, LDR cukup tinggi, tetapi mereka sedang bermasalah dengan likuiditas. Jadi ukuran likuiditasnya lemah. Misal, nah begitu juga dengan pasar modal ya, ini kan pasar bank. Apakah itu indeks saham dan yang lebih penting pasar surat utang. Nah, pasar surat utang kita itu benar-benar sekarang masih harganya 98, 99, yieldnya 7 itu masih manageable. Bagaimana kalau harganya turun ke 92, 90 berarti yieldnya bisa 10. Dan itu sangat mungkin karena permainan di pasar surat utang ini terpengaruh dari isu Trump tadi. Nah, jadi mestinya Bank Indonesia tentu dengan Menteri Keuangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan ya KSSK itu harus berkoordinasi untuk menahan stabilitas rupiah, untuk menahan harga sun itu harus benar-benar terkoordinasi, tetapi itu tidak cukup. Jadi ini dumping nih, berdampingan sektor real yang pertanian ini ditangani dan industri-industri menengah kecil, sektor keuangan distabilkan. Nah, izin nih saya kalau boleh menghimbau, ya Pak Presiden sedikit lebih membumi lah. Boleh panggil staf-stafnya itu ditanyai, diberi kesempatan melaporkan apa adanya, sebenarnya kondisi bank bagaimana? Sebenarnya kondisi pengangguran bagaimana? Sebenarnya PHK itu terjadi berapa? Kenapa nilai rupiah masih bisa ya melemah tapi masih bisa ditahan segitu? Effortnya apa oleh Bank Indonesia? Sehingga Pak Presiden punya insight keseluruhan, lalu beliau tetap menyampaikan optimisme, tetapi sudah mulai tergambar bahwa kas negara itu mungkin nggak sebesar yang beliau duga. Kemudian tingkat pengangguran lebih masalah dibandingkan yang mungkin sampai informasinya jangan ABS lah kepada Presiden. Begitu juga dong, nggak apa-apa Pak, kita kalau Amerika nggak mau ngimpor dari kita masih bisa impor ke lain-lain. Harus diberi gambaran, impor ke Amerika itu tidak soal 12% saja, tidak soal surplus saja, soal detail-detailnya memindahnya nggak gampang. Orang yang mau beli sepatu, beli baju seharga-harga begitu, selain Amerika harus dipilih. Begitu Mbak, kalau saya ingin menekankan sekali lagi eh, mitigasi respon pemerintah terbaca oleh pasar menurut saya ya, terbaca oleh ekonom seperti saya tidak tahu rakyat. Ini seperti tidak berdesain, tidak beraturan gitu loh. Garis besar strateginya apa, detailnya apa, mana yang masih proses, mana yang menunggu aksi reaksi dari keadaan. Jadi geblang begitu Pak. Menurut saya itu justru yang bisa memperparah situasi dibandingkan peristiwanya itu sendiri. Isu tentang satu peristiwa itu berbeda dengan peristiwa itu sendiri. Trump menaikkan tarif, ada dampaknya. Isu kenaikan itu berdampak lain lagi. Isu yang mengatakan bahwa perbankan kuat oleh pelaku pasar yang ngerti bank dan dia punya duit, enggak gitu. Saya bisa maksa bank kok ngasih 7,1. Nah, berarti kan bank susah kalau mau bayar sampai 7%. BI rate-nya 5,75. Itu enggak, rakyat mungkin bisa ditenangkan dengan pidato normatif. Pelaku pasar, dia rasional. Lalu sebagian dari mereka sudah ngepakin barang, kirim nyicil keluar. Ini kan rawan. Ya, Rawan kalau tidak di-manage. Saya sih setuju saja Presiden itu harus menyampaikan optimisme, mengatakan Indonesia kuat. Tapi giliran para menteri, giliran Bank Indonesia, mestinya lebih, istilah saya apa ya, lebih cool orang the Fed saja itu kalau mengumumkan sesuatu menyampaikan juga risikonya, pengakuan bahwa ini masih masalah. Lu kita kalau dengar Bank Indonesia, dengar Ibu Menteri Keuangan, seluruh omongannya everything is okay, semua handle, kita optimis, nggak ada disediakan ruang untuk faktor risiko atau menenangkan yang sifatnya ini masalah, tapi akan bisa kita selesaikan. Masalahnya diurai dikit, nggak ya. ada itu. Ya, Pak Awalil, ini mungkin karena tidak ada desain ya, karena Sri Mulyani saja menilai sekarang itu tidak bisa Ya. mengandalkan ilmu ekonomi di kondisi sekarang. Nah, lantas bagaimana cara dan strategi pemerintah agar bisa membangun sentimen positif yang bisa menarik dana asing ke pasar keuangan kita, terutama untuk mencegah investasi asing itu hengkang dari tanah air, Pak?
Kalau saya pertama dulu menyanggah dulu ya bahwa ini tidak bisa dilihat dengan ilmu ekonomi. Itu soal bacaannya sampai mana. Ilmu ekonomi tahun berapa yang dia kuasai. Karena sebenarnya 10 tahun terakhir ini berbagai tulisan di jurnal kah, pendapat-pendapat di YouTube bahkan ya, artinya YouTube ya bukan YouTube saya maksudnya YouTube pakar ekonomi itu banyak loh Mbak. Kalau kita lihat apalagi ahli keuangan, enggak sepenuhnya tidak sesuai teori juga. Jadi apa yang dilakukan Trump, reaksi-reaksi, kemudian akibatnya terhadap bursa saham, akibatnya terhadap pasar surat utang, itu beberapa ekonom ahli itu sudah bisa melihat itu polanya. Artinya ada teorinya, bukan ada teorinya, ada basis analisisnya. Jadi itu dulu bahwa dia tidak sesuai dengan teori lama. Misal kita kalau sepenuhnya Keynesian, sepenuhnya Milton Friedman, ini kalau jumlah uang beredar begini akan begini. Terus Trump itu ngitungnya suku bunga begitu, padahal menurut tarif, padahal menurut buku itu harusnya ya free trade. Nah itu menurut saya enggak begitu juga. Jadi ilmu ekonomi jelas masih sesuatu yang sangat diperlukan oleh pandangan-pandangan dan lebih perlu lagi oleh pemerintah, analisis-analisis yang saya sebut teknokratis. Tapi tidak cukup ilmu ekonomi, itu betul. Kita menyangkut geopolitik, kita menyangkut nanti diplomasi kalau kita kemudian memilih rencana aksi ya, tidak cukup menawarkan sesuatu yang menarik, tapi cara menawarkannya tidak mungkin orang ekonomi nggak bisa, bahkan orang pemasaran saja bisa jadi tidak cukup, tapi orang diplomatik yang bisa di sini pakai. Nah kemudian yang terakhir juga teknokratis itu tidak hanya ilmu ekonomi. Jadi misal cara komunikasi presiden dan jajarannya ke publik itu kan ada ilmunya. Kalau orang terus-terusan diberikan harapan, maka mereka lihat, oh ini cuma beri harapan. Tapi kalau terus-terusan ditakuti seperti apa? Nah mungkin ini harus manageable. Bagaimana pemerintah mengakui beberapa kelemahannya, tapi mempersuasi bahwa ini akan diatasi. Itu nggak dipilih jalan itu. Nyaris tidak pernah ada pengakuan kesalahan. Nah ini kan berarti bukan ilmu ekonomi, ilmu komunikasi aja mestinya bisa mempelajari itu. Jadi yang saya maksud desain pun bukan desain mati Mbak. Jadi artinya arah besar diputuskan oleh presiden dan jajarannya. Kemudian di detail-detailnya ada yang dinamis dan selalu dikoordinasikan. Lalu diutarakan ke publik hasil kesepakatan di situ. Jadi publik lalu menangkap ini pemerintah sudah bersiap selalu day per day mengawasi perkembangan. Kemudian memutuskan yang terbaik buat bangsa ini. Itu yang ditangkap. Kalau kemudian yang ditangkap adalah ini ya asal ngomong begitu misalnya, ini asal reaksioner, kan repot, atau asal komentar yang populis. Nah menenangkan tuh harus ya, apalagi Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Tetapi kalau dia terus menerus melakukan penenangan dengan cara mendramatisasi yang positif, itu nanti kebaca. Rakyat belum baca mungkin, atau sekurang-kurangnya nggak terlalu peduli, tapi pasar membaca. Kalau benar mereka percaya kondisi perbankan itu baik, mereka nggak minta bunga 7%, tidak sampai yield SBN 7. Mereka tidak akan goreng kurs, tidak mengambil dan juga tidak ngirim duit keluar kalau itu ditangkap positif. Artinya mereka ragu nih, sudah ragu, ini omong-omongnya nggak pas ini, gitu loh Pak. Baik Pak Awalil, ini menarik ya Pak. Ini pertanyaan terakhir. Jika negosiasi ini berakhir deadlock selama 60 hari perundingan, apakah Anda setuju bila Indonesia ini melonggarkan aturan demi kepentingan Amerika? Contoh soal aturan TKDN sampai soal masalah penggunaan QRIS dan GPN Pak. Apa statement final Anda soal ini? Saya agak radikal ya soal itu. Saya kira kalau orang menawarkan sesuatu, itu ya kita harus hitung tadi. Makanya kita harus tahu bener nggak maunya Amerika Trump ini itu. Jangan-jangan itu gimmick gitu. Maksudnya itu bagian-bagian tambahan saja. Mau persisnya apa? Mau persisnya apa diketahui, ya kita nawarnya di bagian yang paling fundamental aja, yang lain